Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kota dan perencanaan kota. Nah, jadi karena materinya ini banyak sekali ya, saya mungkin nggak bisa menjelaskan secara detail semuanya. Kalian tetap harus membaca bukunya. Semua materi ini murni saya ambil dari bukunya Nia Pontoh dan Iwan Kustiwan. Kalau kalian hanya melihat slide ini, kalian tidak akan memahami seluruhnya. Materinya banyak sekali, nggak mungkin dijelaskan dalam satu kali kuliah. Jadi kalian harus baca sendiri. Oke, tapi saya akan memberikan panduan-panduan. Jadi alur penjelasan dari bukunya. Oke, di pertemuan kedua kita bahas sejarah perkembangan kota dan perencanaan kota. Jadi sejarah perkembangan kotanya dan juga sejarah perencanaan kota. Ada 2 poin di sini. Pertama, kita lihat perkembangan kota dan perkembangan perencanaan kota. Kita lihat dari tinjauan historis dari masa ke masa. Jadi ketika manusia pola hidupnya itu masih nomaden, mereka membangun pemukiman yang sifatnya sementara. Kemudian ketika ketersediaan makanan, minuman, dan beragam sumber daya lainnya sudah tidak mencukupi lagi, mereka meninggalkan pemukiman tersebut. Setelah mengenal pertanian, pemukiman tersebut menjadi permanen dan berkembang menjadi perkampungan. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia itu tidak lagi terbatas pada pangan. Muncul beragam pekerjaan dan terjadi perdagangan. Beragam pekerjaan ini bisa muncul karena manusia mengenal perdagangan. Tanpa perdagangan, ya kita semua akan harus bertani sendiri, begitu. Gak ada pekerjaan akuntan, gak ada pekerjaan pegawai pajak, gak ada pekerjaan penilai. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa muncul karena adanya perdagangan. Nah, ketika manusia ini tidak lagi harus bertani, maka maksudnya tidak lagi harus semuanya bertani ya, maka manusia itu tidak lagi membutuhkan lahan yang besar untuk bisa hidup. Sehingga kepadatan penduduk di sebuah perkampungan tadi menjadi semakin besar dan kemudian muncul perkotaan. Nah, yang harus kita pahami adalah perencanaan perkotaan itu seringkali tidak dilakukan sebelum menjadi kota. Jadi awalnya ya perkampungan biasa, pemukiman biasa, kemudian dia berkembang menjadi kota. Jadi kita nggak membongkar kota itu dari awal begitu. Nah, memahami sejarah kota ini sangat penting untuk merencanakan bagaimana membangun kota di masa depan, tapi dengan tetap mempertahankan identitas dan sejarah kota tersebut. Jadi kita membangun sebuah kota di dalam identitas dan sejarahnya. Nah, ada beberapa periodisasi sejarah perkembangan kota yang akan kita bahas. Ada 2 jenis. Yang pertama menurut Katanes, yaitu peradaban Mesir kuno dan kota Babilonia, di mana perkembangan kota di tepi sungai Efrat dan Tigris itu fungsinya untuk pertahanan dan perdagangan. Ya memang zaman dulu kota itu yang penting adalah tepi sungai. Kenapa? Karena tepi sungai itu bisa menjadi sumber dari irigasi untuk pertanian. Selain itu juga bisa untuk transportasi. Dan ya di bagian sungainya ini bisa digunakan mungkin untuk pertahanan ya. Jadi orang itu kalau menyerang dari sungai mungkin akan lebih sulit. Kemudian ada peradaban Yunani atau Athena. Yunani ini memiliki sistem demokrasi, sehingga para penduduk ini sering mengadakan pertemuan. Jadi peradaban Yunani dan Athena ini membawa sistem demokrasi. Dengan adanya demokrasi tadi, tata kota ini kemudian juga ikut terpengaruhi. Sering ada pertemuan, dan pertemuan itu sering dilakukan di kuil dan ruang terbuka. Maka itu sebabnya kenapa di Athena, di Yunani, peradabannya banyak kuil dan ruang terbuka. Kemudian bergeser ke peradaban Romawi, yang mana peradaban Romawi itu asalnya dari Athena. Ada forum di pusat kota, mulai muncul kecemburuan sosial,
kesenjangan sosial ada di sana, sehingga untuk meredam protes tadi, penguasa membuat pertunjukan gladiator secara gratis. Nah, salah satu ciri juga peradaban Romawi adalah banyaknya sarana rekreasi dan kesehatan yang diutamakan dengan adanya taman-taman dan pemandian umum. Nah, ini memang menjadi salah satu peninggalan Romawi ya yang sangat terasa. Kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk kuliah di Inggris dan menjalani hidup di sana, mungkin setahun 2 tahun, kalian akan memahami bahwa gaya hidup orang Romawi ini masih bertahan sampai sekarang. Orang-orang Inggris ini sangat suka berekreasi, banyak taman-taman, dan mereka juga punya pemandian umum. Tapi pemandian umumnya tentu tertutup ya, nggak terbuka karena di sana udaranya sangat dingin. Jadi nggak mungkin ada kolam terbuka seperti di daerah tropis. Nah, kemudian di abad pertengahan atau Renaissance ditemukan bahan peledak untuk perang, sehingga kota-kota ini mulai membangun benteng-benteng yang sangat besar untuk perlindungan. Mereka punya 2 lapis benteng, benteng dalam dan benteng luar. Mulai muncul juga pemikiran tentang keindahan kota dengan bentuk fisik yang teratur. Di era revolusi industri, kemunculan revolusi industri ini mengakibatkan adanya urbanisasi, transportasi menjadi prioritas. Itu sebabnya di kota-kota pasca revolusi industri kita melihat banyak dibangun kanal, kereta api, dan lain-lain. Dan terjadi kepadatan penduduk. Ketika penduduk ini padat, waktu itu bisa dibilang lingkungan cukup kumuh ya, sehingga orang elit dan kaya pindah ke pinggiran kota atau suburban. Jadi kalau di negara maju, orang kaya itu tinggalnya di pinggiran kota. Yang tinggal di tengah kota adalah orang yang tidak mampu untuk tinggal di daerah pinggiran. Nah, kemudian gerakan reformasi di abad ke-20. Jadi akibat revolusi industri ini, kondisi pemukiman ini buruk, ada banyak masalah kesehatan. Ketika terjadi epidemi menyebar begitu cepat, korbannya banyak. Sehingga diperlukan reformasi dalam penataan kota, ada zonasi wilayah, diatur tinggi bangunan, dan lain-lain. Muncul konsep kota taman di mana pusat kota ini dikelilingi oleh taman-taman. Itu kalau periodisasi menurut Catenes ya. Kemudian kalau menurut Gallian dan Eisner, ini lebih banyak lagi ya kriterianya, periodisasinya. Yang pertama, kota zaman kuno, di mana kebudayaan awal menyebar sepanjang lembah-lembah subur dengan makanan, air, dan transportasi yang mudah. Di Mesir, mereka punya banyak proyek infrastruktur, sehingga mereka membutuhkan banyak tukang dan budak, sehingga banyak dijumpai sel-sel menyerupai barak besar terbuat dari bata yang dipadatkan di sekitaran pelataran bersama. Gang-gang sempitnya itu selain berfungsi sebagai jalan, juga sebagai saluran limbah terbuka. Kotanya dikelilingi tembok. Cuman karena di zaman Mesir itu mereka adalah kerajaan yang kuat, tembok ini bukan untuk pertahanan, tapi untuk melindungi dari banjir musiman. Kemudian beralih ke periode kota-kota di Aegea, di mana kota di Aegea itu tidak teratur, jalan berkelok-kelok mengikuti topografi yang berbukit-bukit. Kalau nggak salah Aegea ini mungkin daerah kepulauan ya. Jalan-jalan berupa lorong diperkeras dengan batu, punya sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan air limbah yang sangat maju di zamannya. Kemudian periode Beijing dan Lugang. Beijing memiliki pola persegi dan simetris. Di pusat kota terdapat istana yang disebut kota terlarang. Jadi polanya adalah persegi dan simetris. Pusat kota, kota terlarang. Sementara Lugang adalah kota pelabuhan tua, tempat orang-orang Cina dan kebudayaannya pertama kali tampak di Taiwan. Lugang itu kalau nggak salah artinya pelabuhan rusa, karena memang salah satu yang tadinya sering diperdagangkan di pelabuhan tersebut adalah produk-produk yang berasal dari rusa ya. Namun terjadi pendangkalan pelabuhan sehingga saat ini aktivitas perkapalan di sana berkurang, karena tentu kapal-kapal besar akan kesulitan mendarat di tempat yang dangkal.
Kalau kemudian masuk ke periode kota klasik, di daratan Yunani, para penggembala dari utara bercampur dengan orang-orang Aegea. Benteng istana menggantikan kuil-kuil untuk para dewa. Jadi pada masa itu, para raja ini kekuasaannya diambil alih oleh para bangsawan, sehingga benteng istana itu digantikan untuk kuil-kuil. Nah, seiring perkembangan waktu, muncul kelas menengah yang isinya adalah para pedagang. Terjadi semacam konflik ya antara pedagang dengan para bangsawan, sehingga akhirnya Athena ini punya sistem demokrasi. Kuil dan tempat pertemuan umum menjadi sarana dari demokrasi dan simbol kesamaan derajat manusia. Nah, kemudian kota abad pertengahan, runtuhnya kekaisaran Romawi mengakibatkan zaman kegelapan di Eropa. Kota didominasi gereja, biara, dan kastil penguasa. Jadi di sebuah kota, bangunan yang menonjol ini adalah gereja, biara, dan kastil penguasa. Perbedaan antara kota dan desa ini sangat tajam. Kota dirancang agar sesuai dengan topografi, sehingga kadang ya bentuk-bentuknya mungkin tak beraturan dan secara alamiah membentuk karakter yang sifatnya informal. Nah, kemudian masuk ke era kota neoklasik, terjadi pertambahan jumlah penduduk tanpa adanya perubahan sistem ketersediaan air dan sanitasi. Jalanan yang sempit menjadi macet, gelap, dan penuh kotoran yang dibuang dari jendela hunian. Jadi dari jendela hunian langsung dibuang ke jalan. Jadi saya kurang paham apakah jalan ini menjadi sanitasi atau ini sebenarnya sanitasi yang kita jadikan jalan begitu. Nah, penyakit menyebar pesat ketika terjadi epidemi. Kemudian zaman barok, pada abad ke-18, kota dengan tipe barok berkembang dan dominasi penguasa semakin besar. Jalan-jalan raya di Versailles memusat ke istana raja. Di Jerman, seluruh kota Karlsruhe dan Mannheim mengelilingi seputar istana dan taman-taman besar keluarga kerajaan. Nah, plaza-plaza yang semula itu di zaman sebelumnya itu dirancang sebagai ruang terisolir, sekarang dibuka. Kemudian kota modern atau pasca revolusi industri, di mana revolusi industri memunculkan kota-kota industri yang sangat bergantung pada aliran bahan baku, sehingga perkembangan jalur transportasi ini sangat menonjol. Terjadi kemacetan dan juga munculnya kereta api. Kawasan pinggiran berkembang sepanjang rute kereta api, dan munculnya kaum komuter yang dari pinggiran bekerja di kota. Jadi zaman sebelum revolusi industri ini kan pemilik usaha dan tempat usahanya kan tinggalnya kan berdampingan ya, berdekatan, bengkelnya di sana, rumahnya di sana. Tapi setelah revolusi industri, bengkelnya di sini, pemiliknya tinggal di sana, tempat lain. Nah, kereta api ini kemudian digantikan dengan kereta listrik. Tapi kita harus ingat ya, ini adalah periodisasi yang dikembangkan oleh orang-orang Eropa, sehingga mungkin ini ya terlalu condong ke Eropa. Tapi ya mungkin memang saat ini pengembangan ilmunya seperti ini, kita mungkin belum punya pilihan. Mungkin kalau kita kembangkan sendiri, tidak melulu berbasis ke Eropa, tapi ke Asia Tenggara mungkin, atau ke Asia, benua Asia mungkin bisa. Nah, kemudian ada perbandingan kota tradisional dan kota modern. Ini mungkin rada-rada ini ya, banyak ya, kita bahas sedikit aja. Ruang morfologi, kalau tradisional itu umumnya pusatnya adalah bangunan-bangunan yang sifatnya simbolis dan publik. Jadi ya masyarakatnya kan berbasis kayak istana, gedung religi, benteng, dan lain-lain. Kalau kota modern sudah memusatkan pada sebuah institusi yang sifatnya fungsional. Ya pusatnya ekonomi ya CBD. Nah, itu yang rame di sana gitu. Gedung pencakar langit dan pemerintah dan lain-lain. Jadi memang di kota tradisional mungkin ya pengaruh kayak feodalisme masih kuat, sehingga pusat kota itu milik pemerintah dan milik kaum religius. Sementara ketika kota itu modern, kota ini jadi milik rakyat gitu. Ya, di mana rakyat berkumpul, itulah pusatnya. Mayoritas rakyat berkumpul demi apa sih? Demi cari kerja kan, demi finansial, demi ekonomi.
maka CBD ini menjadi pusatnya. Ini kita masih bicara soal ruang ya. Kota tradisional itu hubungannya erat dengan lingkungan, hubungannya erat lah ya antar orang satu dengan yang lain. Sementara kalau kota modern hubungan dengan lingkungan yang jauh lewat teknologi komunikasi. Dan di kota tradisional ini wilayah dibatasi secara jelas berdasarkan kelompok etnis. Jadi biasanya mungkin etnis pribumi, mungkin kalau etnis pribumi yes semua kota tadi misalnya, mungkin etnis Tionghoa di sini, etnis Arab di sana, etnis India di sini. Nah kalau sudah di kota modern itu biasanya sudah nyampur ya, sesuai dengan kemampuan finansialnya tentunya. Nah kalau ekonomi, maka kalau kota tradisional itu sistemnya tukar menukar atau sistem keuangannya sederhana. Kalau kota modern jelas sistem perdagangannya kompleks ya. Kalau di kota tradisional itu kekayaan berdasarkan kepemilikan tanah, ekonominya landasannya lokal, masyarakat cenderung berfokus pada penyediaan kebutuhan sendiri, dan sistem kerjanya di sana adalah sistem pertukangan. Kalau di kota modern kekayaan dihitung dengan modal atau kapital, landasan pada teknologi industri, keterkaitannya secara regional, nasional, dan internasional kita sudah semakin luas, dan pembagian kerja berlangsung secara rumit dan spesifik. Dari segi politik ya, kalau kota tradisional umumnya otoritasnya ya tradisional, tradisinya sifatnya rohaniah, kemudian ahli-ahli tertentu, misalnya tokoh religi ini sebenarnya landasan pengetahuannya ini orang tahu secara luas gitu, tapi entah kenapa dimonopoli oleh tokoh-tokoh religi. Kemudian hukumannya sifatnya informal, hukumnya bersifat represif, kontraknya informal, kekuasaan pada kaum elit politik atau kaum elit yang sifatnya religius. Penting banget punya hubungan dengan yang berkuasa, dan latar belakang keluarga itu penting. Sementara kalau di kota yang sifatnya modern, otoritasnya sifatnya legal rasional, tradisinya sudah sekuler ya. Ibaratnya kalau kita merayakan aja buat happy-happy. Kalau yang tradisi rohaniah ini ya kita merayakan memang ada tujuan spiritual di sana. Kemudian juga kalau kota modern, jarak pengetahuan jauh antara para ahli dengan orang biasa. Ahli di bidang nuklir ya, keahliannya di bidang nuklir ini jauh dibandingkan kita-kita yang sifatnya umum. Orang di pasar kalau bahas ekonomi bareng sama gubernur BI, jelas jarak pengetahuannya akan sangat jauh. Jadi ada jarak pengetahuan yang jauh. Kekuasaannya dikelola oleh para kapitalis, teknokrat, dan birokrat. Hukumannya sifatnya institusional dan bersifat restitusi ya. Restitusi ini maksudnya memulihkan. Kalau yang tadi represif, itu sifatnya hukuman adalah untuk menakut-nakuti orang. Nah kalau hukum bersifat restitusi ini, hukuman tujuannya untuk membuat orang yang tadinya memperbaiki kepribadian, memperbaiki jiwa seseorang. Kemudian kontraknya bersifat formal. Penghargaan lebih didasarkan pada hasil usaha sendiri daripada hubungan dengan yang berkuasa, dan latar belakang keluarga dipandang sekunder. Nah, dari segi sosial budaya, kalau kota tradisional itu penekanan pada hubungan dalam keluarga besar, adanya rasa kebersamaan, komunikasi secara berhadapan muka, etnis ini sifatnya kohesi ya. Kohesi ini kalau kohesi ini saya kalau nggak salah ya, itu adalah kalau mereka ini serupa, mereka ini erat. Jadi dengan yang serupa ini erat gitu. Jadi kohesi etnis, budayanya homogen, kepercayaannya sifatnya ritual, dan status itu diberikan ya, kamu lahir sebagai apa itu statusmu begitu. Sementara kalau kota modern, penekanan pada individu sebagai unit, peranan terpisah-pisah, mobilitas sosial tinggi,
hubungan secara fungsional. Mobilitas sosial itu maksudnya adalah pergerakan status sosial. Jadi orang yang sangat miskin bisa bergerak menjadi orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya bisa jatuh miskin semiskin-miskinnya. Jadi di kota modern ini mobilitas sosial itu tinggi. Ya. Jadi ingat, mobilitas sosial itu adalah pergerakan status sosial, bukan pergerakan manusianya. Kemudian sifat komunikasinya adalah massal, budayanya heterogen, adanya rasa keterasingan, dan status seseorang itu ya hasil capaian dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sejarah perkembangan kota dan perencanaan kota di Indonesia. Jadi kalau tadi sifatnya global internasional, sekarang kita fokus hanya di Indonesia saja. Nah, perkembangan kota pada masa pra-VOC, kota-kota lama seperti Majapahit, Trowulan, Mataram, Banten Lama direncanakan berdasarkan pertimbangan tradisional. Motivasi utama pengembangan kotanya didasarkan pada pertimbangan kekuasaan pemerintahan dan penguasaan wilayah. Sementara di zaman VOC, biasanya kota-kota berupa benteng-benteng yang polanya seperti kota abad pertengahan di Eropa Barat, seperti benteng yang berfungsi sebagai kota di Sunda Kelapa, Batavia, Semarang, dan beberapa kota benteng lainnya di Kepulauan Maluku, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Kalau kita hubungkan dengan teori yang sudah kita pelajari tadi, ketika zaman VOC masuk kan sudah menemukan teknologi meriam ya, sehingga benteng-benteng ini mengikuti seperti perkembangan di Eropa. Nah, motivasi pengembangan kota benteng ini didasarkan pada pengamanan wilayah kekuasaan, pertahanan serangan dari dalam maupun dari luar, dan penguasaan ekonomi dari tanah jajahan tadi. Kemudian di masa kolonial abad ke-20, perkembangan kota di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan di berbagai beberapa aspek. Pertama, revolusi industri. Jadi mulainya meningkat permintaan dengan adanya revolusi industri. Meningkatnya permintaan komoditas pertanian untuk keperluan industri di Eropa tadi. Juga muncul konsep kota taman. Nah, peningkatan permintaan komoditas pertanian ini mengakibatkan adanya politik kultur stelsel. Yang ngapain lagi gitu loh Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia kalau bukan buat hasil pertaniannya yang tidak bisa ditanam di tanahnya sendiri. Kalau bisa dia tanam tanahnya sendiri, dia tanam di sana. Nah, politik tanam paksa ini memunculkan wilayah pertanian dan kota-kota administrasi perkebunan. Kemudian juga munculnya politik etis, adanya politik balas budi membawa perbaikan tempat tinggal kaum pribumi. Kemudian juga adanya perkembangan institusi dan konstitusi baru, munculnya undang-undang desentralisasi Stadsblad 1905-137 yang membentuk kota praja yang sifatnya otonom. Detailnya bisa kalian baca di buku ya, karena ini akan sangat panjang sekali kalau harus kita bahas dalam satu kali tatap muka. Kemudian perkembangan kota dekade 50-an adalah transisi dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Terjadi urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Tahun 61 sampai 71 proporsi penduduk yang tinggal di kota ini naik dari yang semula 15% populasi Indonesia tinggal di kota menjadi 17,2% populasi yang tinggal di kota. Kemudian di masa Repelita dimulai tahun 69, urbanisasi semakin meningkat. Tahun 71 17,2% penduduk tinggal di kota. Tahun 80 22,3% penduduk tinggal di kota. Tahun 83 23,7% tinggal kota. Tahun 89 28% masyarakat tinggal di kota. Nah, pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia periode 71 sampai 81 ya. Ini rata-rata pertumbuhan rata-rata penduduk. Di mana pertumbuhan rata-rata penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, mutasi masuk, mutasi keluar. Rata-rata nasional 4%. Untuk wilayah yang dihuni, wilayah administrasi tingkat 2 yang dihuni oleh 200.000 sampai 500.000 jiwa, peningkatannya di atas rata-rata nasional 4,38%.
500.000 sampai 1 juta jiwa 4,29%. Di atas 1 juta jiwa 4,51%. Jadi kota-kota yang kepadatan bukan kota ya istilahnya, wilayah-wilayah administrasi tingkat 2 yang padat penduduk ini pertumbuhan rata-ratanya justru di atas rata-rata nasional dibandingkan mereka-mereka yang wilayahnya penduduknya jarang-jarang. Nah, kota-kota, salah satu yang menarik juga adalah di masa Repelita. Repelita itu adalah rencana pembangunan 5 tahunan. Ini adalah salah satu feature di zaman Orde Baru ya. Kalau kita mungkin sekarang nyebutnya RPJMN mungkin kali ya. Ya mungkin RPJMN. Salah satu yang menarik adalah di masa Repelita ini kota-kota di luar Jawa berkembang dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada kota-kota di Jawa. Tingkat pertumbuhan penduduknya ya maksudnya ya. Nah, diperkirakan terjadi karena berkembangnya eksploitasi sumber daya alam, pembukaan kawasan transmigrasi, dan juga kota ini menjadi pusat administrasi pemerintahan tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi di kabupaten pun ibu kota kabupatennya menjadi pusat administrasi. Nah, ada juga pengaruh dari Islam terhadap perkembangan kota-kota di Indonesia. Ini memang ada di bukunya ya. Jadi bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia terjadi perkembangan kota-kota pesisir. Hal ini terjadi karena penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui perdagangan yang banyak terjadi di daerah pesisir. Cuman memang kita tidak mungkin perlu mendalami ya, apakah karena masuknya Islam perkembangannya di kota-kota pesisir, atau memang itu adalah masa di mana perkembangan kota memang di pesisir. Karena itu memang eranya perdagangan lewat laut di dunia ini semakin marak begitu. Beberapa kota pesisir tersebut yang mengalami pengaruh Islam tadi, yaitu di Sumatera adalah Samudra Pasai, Banda Aceh, Pedir, Aru, Malaka, Jambi, dan Pariaman. Jadi ini adalah kota kota pesisir yang berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Kemudian di Jawa, Sunda Kelapa, Banten, Demak, Cirebon, Tegal, dan Indramayu. Kepulauan Maluku, kota yang berkembang adalah Ternate, Tidore, Hitu, Bacan, dan Makian. Kalimantan yaitu Banjar, Martapura, Negara-Dipa, dan Kutai. Sulawesi Selatan, Sombaupu, Ujung Pandang, Talo, Goa, Bone, Wajo, dan Sopeng. Nah, kehidupan di pesisir umumnya lebih dinamis dibandingkan di pedalaman karena ada perpaduan berbagai suku, etnis, agama, dan budaya. Jadi ya memang namanya pendatang kan mereka datang untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Ekonomi yang lebih baik adanya di kota yang mana posisinya di pesisir. Itu sebabnya kenapa mereka cenderung akan tinggalnya di pesisir, bukan di pedalaman. Itu sebabnya di pesisir kehidupannya lebih dinamis. Ada beragam perpaduan etnis, suku, agama, dan budaya di sana. Nah, kota pesisir tersebut ada yang fungsinya murni sebagai kota perdagangan, ada juga yang kota perdagangan merangkap pusat kerajaan. Nah, kerajaan yang ibu kotanya di kawasan pesisir itu disebut sebagai kerajaan maritim. Nah, beberapa ciri pola tata ruang kotanya yaitu terdapat golongan-golongan masyarakat yang punya perkampungan-perkampungan sendiri, misalnya Pakojan, Pacinan, Kademangan, Pakauman, Kapatihan, dan lain-lain. Kemudian tempat pertemuan masyarakat dalam upacara besar adalah alun-alun yang biasanya ada di depan keraton. Sebelah barat alun-alun biasanya pusat peribadatan. Tidak jauh dari alun-alun tadi, tepatnya ke arah utara, terdapat pusat perekonomian atau pasar. Jalan-jalan besar dari berbagai arah menuju alun-alun. Dan sungai menjadi alat transportasi antara kota dan desa, terutama untuk perdagangan. Nah, sekarang kita bahas perkembangan hukum pranata perencanaan kota di Indonesia. Nah, sebelum kedatangan VOC,
Umumnya pusat-pusat pemukiman di Indonesia ini sifatnya masih pedesaan, kecuali pusat-pusat pemukiman tempat pusat pemerintahan berada. Peraturan tata ruang dan bangunan sifatnya adat dan kepercayaan. Nggak ada sanksi yang sifatnya memaksa ya kalau kita melanggar aturan tata kota di sana. Tapi instrumen yang digunakan adalah menyebarkan keyakinan-keyakinan yang sifatnya akan kualat. Nah, kualat ini artinya adalah kualat ini mungkin istilah dalam bahasa Jawa ya, yang kurang lebih artinya adalah orang akan kena sanksi supranatural kayak sial, tidak berumur panjang, rumah tangga tidak harmonis, dan lain-lain. Jadi orang ditakut-takuti dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Kadang yang sifatnya spiritual ini malah lebih manjur daripada yang sifatnya formal seperti aturan hukum. Ya kita harus pahami, mungkin memang seperti itu masyarakat Indonesia ya. Ya nggak semua, tapi memang masih banyak yang lebih takut pada yang banyak yang lebih takut pada yang tidak nampak daripada apa yang nampak. Sebentar ya. Oke. Nah, masa kota-kota VOC, setelah kedatangan VOC ini, tata kota diatur melalui peraturan yang sifatnya formil. Tahun 62, VOC ini mengeluarkan The Statuten Fund 1642 yang isinya mengatur jalan, jembatan, bangunan, wewenang dan tanggung jawab Dewan Kota, dan lain-lain. Peraturan ini berlaku untuk semua kota di Nusantara yang berada di bawah kekuasaan VOC. Nah, di masa awal urbanisasi, setelah pembukaan terusan Suez tahun 1883, perdagangan ini makin intensif, pertumbuhan kota makin pesat. Ya, ketika perdagangan ini makin intensif, sementara perdagangan ini adanya di kota, ya ekonomi ini, kesenjangan antara kota dengan desa ini meningkat, sehingga banyak orang yang kemudian pindah ke kota. Sehingga pada akhir abad 19, pertumbuhan kota ini luar biasa. Batavia dan Surabaya masing-masing telah berpenduduk 100.000 jiwa dibandingkan 3 abad sebelumnya, sementara Semarang 70.000 jiwa. Pada masanya itu untuk ukuran di Indonesia besar sekali, sehingga menggunakan aturan lama sangat sulit untuk mengatur kota. Dibuatlah peraturan baru, Lokalan Raden Ordonanti 1905, dilakukan desentralisasi sehingga masing-masing kota praja menyusun tata kotanya sendiri. Setiap pemerintah daerah diminta untuk diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di daerah tersebut. Kemudian masa perbaikan lingkungan ya. J.A. Westerveld, seorang guru mulo, melakukan studi kehidupan perkampungan di Semarang dengan kesimpulan yang mengkhawatirkan. Laporan statistik 2 Dr. Kuhan dan Van Gorkom menunjukkan angka kematian rata-rata penduduk kampung di Batavia sebanyak 60 dari 1.000 orang, sehingga akhirnya pemerintah kolonial Belanda meluncurkan program perbaikan kampung. Jadi kita pahami ya, di Belanda, di Hindia Belanda yang kini kita sebut Indonesia, pemerintah kolonial Belanda waktu itu memang menerapkan politik etis. Jadi harus kita pahami bahwa tidak semua orang Belanda itu setuju dengan penjajahan. Tidak semua orang Belanda setuju dengan apa yang pemerintah kolonial Belanda lakukan ke masyarakat Indonesia. Sehingga ada beberapa orang-orang Belanda yang memperjuangkan kepentingan kaum pribumi ini gitu. Ibaratnya ya kamu jajah tapi ya jangan jajah banget gitu loh. Udah dapat banyak, masa kaum pribuminya itu dibiarkan sengsara seperti itu. Harus ada ya balas budi lah gitu. Nah, sehingga kemudian dan desakan ini dilakukan bukan hanya di Indonesia ya, tapi di Belanda sampai masuk ke parlemen Belanda sana,
Sehingga mau nggak mau pemerintah kolonial Belanda ini juga ya karena desakan-desakan politis akhirnya mau nggak mau harus membuat politik balas budi. Jadi ini harus kita pahami. Tahun 20 pemerintah kolonial Belanda meluncurkan program perbaikan kampung atau Kampung Verbetering. Kemudian terbit Undang-Undang Perbaikan Kampung, Kampung Verbetering Ordonnantie 1934. Dibentuk Komisi Perencana Kota yang diketuai oleh J.H.A. Lochman dan dengan anggota Tische, Susilo, dan Karsten. Hasilnya adalah rancangan peraturan perencanaan kota yang diajukan pada tahun 38. Tahun 38 ini juga terbit Stadverordenings Ordonnantie Stadjementen Java 1938. Sementara tahun 41 terbit Kringen en Typen Verordening Kringen en Typen Verordening 1941. Keduanya mengatur tata kota lebih lanjut. Di masa revolusi, waktu masa pendudukan Jepang, pemerintah kolonial Jepang tidak mengeluarkan ketentuan dalam tata kota di Indonesia. Namun ketika Belanda dalam upaya menduduki kembali Indonesia, mereka sempat mengeluarkan peraturan tata kota di Indonesia, yaitu SVO, Stadvorming Ordonnantie, atau Undang-Undang Pembentukan Kota dengan Stadsblad nomor 168 tahun 48. Kemudian disusul dengan peraturan pelaksanaan Stadvorming Verordening SVVV dengan Stadsblad nomor 40 tahun 1949. Jadi kalian bayangin Belanda lagi sibuk-sibuknya perang menghadapi Indonesia ya, ini perang kemerdekaan. Mereka kembali tahun 45. Belum jelas juntrung pangkalnya akan menguasai kembali Indonesia atau tidak, tapi mereka sempat-sempatnya mengeluarkan aturan hukum gitu, dan itu masih dipakai lagi di Indonesia gitu, dan itu nanti akan dipakai cukup lama. Bayangin, jadi di tengah berkecamuknya perang, mereka bisa mengeluarkan undang-undang tata kota, dan itu masih akan dipakai berdekade-dekade berikutnya. Itu memang salah satu kelebihan orang-orang Eropa ya. Jadi administrasi pemerintahannya itu sangat baik, saking baiknya mereka bisa jadi saking baiknya ibaratnya tuh mereka benar-benar supremasi hukum ya. Jadi tidak boleh sesuatu itu dilakukan tanpa landasan hukum. Jadi ketika mereka datang masuk bikin aturan hukum, terapkan gitu. Itu benar-benar salah satu kelebihan dari negara-negara Eropa. Administrasi hukumnya, administrasi pemerintahannya benar-benar efektif dan sangat efisien. Di tengah berkecamuknya perang, mereka bisa bikin aturan tata kota, dan saking bagusnya itu bahkan masih kita pakai sampai beberapa dekade ke depan. Nah, dekade 60 sampai 70, dekade tahun 60 sampai 70 dibentuk jurusan Tata Pembangunan Kota dan Wilayah Planologi di ITB tahun 59. Dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai menyusun rencana pembangunan kota. Jadi pembentukan jurusan Tata Pembangunan Kota dan Wilayah di ITB ini sangat penting ya, karena pada waktu itu kita memang sangat kekurangan ahli-ahli di bidang planologi. Tahun 70 sampai 85 di periode itu Indonesia telah 25 tahun merdeka, tapi peraturan tata kotanya masih menggunakan peraturan di zaman pendudukan pemerintah kolonial. Sehingga Departemen PUTL, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, mengajukan RUU Bina Kota pada tahun 70. Yang mana RUU Bina Kota ini menyempurnakan SVO dan SVV, jadi tetap jadi basicnya, dan memasukkan Piagam Athena tahun 33 yang menyatakan bahwa pembinaan kota pada garis besarnya harus mewujudkan fungsi pembagian ruang bagi kehidupan dan pengembangan. Adanya fungsi sebagai wisma, living, fungsi sebagai karya atau work, marga atau transportasi, dan soka, recreation. Konsep ini dikembangkan oleh Le Corbusier dari pemikiran Patrick Geddes yang berbunyi place, work, and folk. Dalam RUU Bina Kota ditambah satu fungsi lagi, yaitu sebagai penyempurna. Dalam RUU Bina Kota ini juga diatur tentang rencana induk, rencana terperinci, dan unsur rencana, di mana rencana induk merupakan rencana jangka panjang,
penjabarannya dilakukan dalam rencana terperinci dan unsur rencana. Namun karena RUU ini tak kunjung disetujui, sementara keadaan mendesak, Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan surat edaran pada tahun 73 perihal rencana pembangunan kota bagi tiap ibu kota kabupaten. Dan dalam surat edaran tersebut, SVO dan SVV tadi yang dibentuk di tengah-tengah perang itu masih digunakan sebagai pegangan. Nah, kemudian tahun 74 terbit Undang-Undang Nomor 5 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, di mana daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk menindaklanjuti undang-undang tadi, tahun 80 dikeluarkan Permendagri nomor 4 tentang pedoman penyusunan rencana kota, yang kemudian juklaknya, petunjuk pelaksanaannya, yaitu berupa instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 650, seperti itu ya. Nah, dalam peraturan tersebut, jenis tingkatan perencanaan diatur. Ada rencana induk kota, di mana rencana induk kota ini isinya adalah uraian-uraian dalam teks kebijakan dan langkah-langkah yang sifatnya mendasar, yang dilengkapi pula dengan data serta peta-peta tata ruang. Jangka waktu perencanaannya 20 tahun. Kemudian ada rencana bagian wilayah kota, di mana rencana ini membagi sub wilayah kota yang diprioritaskan pengembangannya, atau rencana zonasi atau zoning sebuah wilayah kota, yang mana ini merupakan rencana jangka menengah 5-10 tahun. Sementara ada juga rencana terinci kota, di mana rencana terinci kota ini isinya adalah rencana fisik yang secara teknis telah siap untuk pedoman pelaksanaan. Nah, cuma tahun dekade 85 dan 90 ini kemudian terjadi ada sebuah persimpangan dalam perencanaan kota, di mana semakin kaburnya jaminan keserasian, keterpaduan, dan sinkronisasi dalam perencanaan kota. Kenapa terjadi masalah itu? Karena adanya dualisme tanggung jawab antara Departemen Dalam Negeri sebagai pembina Pemda dan Departemen PU sebagai departemen teknis terkait pembangunan fisik dan infrastrukturnya. Jadi ada dualisme di sana, sehingga perlu diselesaikan. Akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan ya, mungkin kita bisa bilang ya, karena diselesaikannya menggunakan surat keputusan bersama Mendagri dan Menteri PU nomor 650 dan nomor 503 tentang tugas-tugas dan tanggung jawab perencanaan kota Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Nah, dalam SKB itu dinyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab administrasi perencanaan kota ada pada Depdagri, sementara bidang tata ruangnya atau planologinya ada pada Departemen PU. Nah, di SKB itu juga mengadopsi ide British Towns and Country Planning Act tahun 1968, di mana rencana tata ruang kota dibagi menjadi 4, yaitu rencana umum tata ruang perkotaan, rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, dan rencana teknik ruang kota. Lebih rinci bisa kalian buka di buku. Kemudian pasca Undang-Undang Penataan Kota ya, tahun 92 sampai sekarang. Jadi tahun 92 keluar Undang-Undang Nomor 24 ya terkait dengan penataan ruang, sehingga ada beberapa perubahan dan prosedur perencanaan yang sangat penting, tidak hanya bagi kota, tapi juga perencanaan tata ruang secara keseluruhan. Nah, perencanaan tata ruang ini produknya dilakukan secara hierarkis menurut wilayah administrasi dari nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi ada rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Jadi ada RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten kota. Jangka waktu RT/RW kabupaten kota adalah 10 tahun. Nah, RT/RW kota ini isinya meliputi tujuan pemanfaatan ruang wilayah kota untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,
rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, rencana umum tata ruang wilayah kota, dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Ya, karena kita ini ekonomi wilayah dan perkotaan, tentu kita akan fokus di kotanya saja. Oke, begitu tutorial melalui video. Kita lanjutkan perkuliahan kita di Google Classroom. Sampai ketemu di Google Classroom. Selamat siang.